Pandemi ini telah membuat pekerjaan kami sangatlah dipertaruhkan. Semua jadi serba tidak pasti. Banyak teman-teman kami yang telah di PHK. Pandemi mengakibatkan penjualan pangan jadi turun hingga hampir 50%. Gimana kami bisa hidup? Belum lagi kalau cuaca tidak menentu yang bisa bikin kami gagal panen. Sekarang harga bibit dan pupuk mahal. Belum tentu kita kebeli. Ujian akhir dan seleksi perguruan tinggi itu menakutkan bagi kami. Yang belajarnya udah tekun aja belum tentu lolos. Mana sekarang masuk perguruan tinggi itu nilainya harus di atas rata-rata. Kami belum tentu yakin juga dengan harapan, minat, dan bakat kami. Banyak yang salah beranggapan tentang kami. Hidup kami bukan hanya untuk mengaji dan menghafal Al-Quran. Stigma itu membatasi ruang kami untuk berkarya. Apalagi stigma negatif bahwa kami tidak peduli akan bangsa Indonesia. Kami berhadapan dengan kondisi yang tidak pasti. Entah kapan pandemi ini akan selesai. Banyak dari kami yang merusak kesulitan karena adanya pembatasan sosial. Kondisi pandemi sekarang banyak musisi yang emang bener-bener nggak manggung, nggak ada pendapatan. Di situ juga ada tim produksi yang mendukung artis-artis musisi itu sendiri yang bener-bener ya merasakan dampak ini gitu. Sebagai tenaga pendidik Indonesia, saya masih merasa ada kesenjangan di antara kami para guru. Dari mulai kesenjangan kompetensi sampai dengan kesenjangan kesejahteraan. Masih juga terdengar isu-isu tentang ketimpangan pendistribusian guru dan juga kecilnya gaji guru honorer. Kapan ya kami bisa sejahtera? Masih awamnya masyarakat dalam melayani, menghadapi atau menyikapi keberadaan anak-anak difabel. Serta masih minimnya fasilitas publik yang ramah difabel, sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi teman-teman difabel. Dan yang terakhir, masih sulit juga untuk teman-teman difabel dalam mengenyang pendidikan dari sekolah hingga perguruan tinggi. Masih sedikit pendidikan inklusi. Satu, permodalan untuk usahakan bisa melaut dengan adanya pembelian barang dan macam-macam. Yang kedua, masalah pemodalan itu nanti kita gunakan untuk perbaikan mesin, kapal yang belum pas dan dengan keadaannya, kan itu jaraknya jauh dan beberapa hari sampai 1 bulan perjalanan. Dan yang kedua, masalah penjualan ikan yang selama ini penjualan ikan itu belum begitu stabil dengan harga-harga yang belum kita harapkan pada waktu kita akan pulang. Dan akhirnya kita pulang tidak hasilnya kurang karena harga-harga ikan yang masih saat ini masih belum stabil itu. Anda masih menyaksikan tayangan khusus 48 tahun Partai Persatuan Pembangunan, dan selain Ketua Umum Bapak Soeharto Mono Arfa, sekarang juga sudah hadir bersama saya bergabung Bapak Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Gus Muhammad Arwani Tomafi. Ini akrab disapa dengan Gus Sekjen. Assalamualaikum Gus Sekjen. Nah, kita sudah mendengar tadi suara aspirasi dari kalangan muda. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana P3 akan mengakomodasi dan menanggapi suara mereka. Apa yang akan dilakukan oleh P3? Ya, jadi P3 hadir dengan wajah segar, ya, Pak Ketum dan formatur menyusun kepengurusan DPP P3 periode kali ini dengan banyak sekali diisi kalangan muda. Jadi mereka, ya, dengan beberapa juga inovasi yang akan kita siapkan, P3 akan menjadi satu bagian untuk menjadi bagian solusi dari persoalan-persoalan kalangan anak muda, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ya, banyak hal juga yang akan menjadi perhatian kita. Kita akan memfokuskan, ya, kolaborasi anak-anak muda di berbagai sektor, misalnya terkait dengan bagaimana memberikan peningkatan kualitas layanan publik, ya, di bidang pendidikan, lalu juga memandirikan kalangan anak muda secara finansial, juga menggerakkan anak-anak muda ini untuk menjadi
pembangun dan juga pemersatu bangsa. Ya, jadi yang bisa dikatakan atau paling tidak diperkenalkan kepada kalangan muda adalah P3 ini adalah partai yang bisa menjadi rumah yang keren untuk anak muda, bukan begitu, Pak? Betul, ya. Kita Gus akan Egger berikan ruang yang luas kepada kalangan anak muda untuk memberikan kontribusi ya langsung, secara langsung kepada masyarakat. Baik. Nah, kita juga kalau bicara tentang ada persoalan, itu pasti juga ada harapan, kan? Ya. Nah, kalau kita bicara soal harapan, ada yang akan disampaikan dalam tayangan berikut ini, harapan dari masyarakat. Mungkin untuk P3 khususnya, kita saksikan bersama. Kami hanyalah butuh kepastian untuk keberlangsungan hidup kami, upaya yang cukup untuk hidup sejahtera, jaminan sosial, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan tidak lagi PHK massal dan sepihak. Harapan kami, lahan kami jangan dikusur terus. Kurangi tuh impor pangan. Mendingan beri kami modal bertani, murahin bibit sama pupuk. Mendingan gitu aja. Kami butuh sistem pendidikan yang berpihak pada kami, yang tidak menilai kemampuan kami hanya dari angka, yang membimbing dan mengembangkan potensi sesuai dengan talenta yang kami miliki. Kami adalah generasi penerus untuk mengajarkan nilai-nilai Islam yang santun. Kami cinta kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Kami berharap tidak ada lagi stigma negatif tentang kami, sehingga kami juga bisa berkarya dan menjadi masyarakat yang mandiri. Harapan kami dirangkul dan didengarkan aspirasinya. Kami butuh pemerintah yang pro terhadap rakyat dan membuat kebijakan untuk menyejahterakan kami. Harapan kita sih ada regulasi yang benar-benar bisa memperhatikan dan menyelesaikan masalah ini. Kami berharap ketimpangan dan kesenjangan segera dituntaskan. Guru-guru di Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai standar dan kesejahteraan yang merata. Karena mencerdaskan anak bangsa merupakan usaha kolektif kita semua. Harapan kami ke depan tidak ada perbedaan, kami hanya ingin disamakan. Kami tak mengharapkan suatu belas kasihan dan kami hanya butuh kesempatan. Dengan adanya kesempatan itu kami mampu hidup mandiri dan berkontribusi sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Kedepannya saya mohon kepada instansi yang berkait dalam hal ini satu perizinan, tolong dipermudah lagi, bukannya sampai saat ini belum mudah, tapi tolong kedepannya ya lebih dimudahkan lagi. Dan yang kedua masalah modal itu kita semua nelayan memohon segera diperhatikan dan segera realisasi supaya kita benar-benar nelayan membutuhkan. Dan yang ketiga untuk harga ikan, tolong ya nanti harga ikan itu bisa, harga nelayan bisa makmur dan harga ikan biar lebih naik lagi. Saya kira itu harapan-harapan dari nelayan khususnya di Rembang sini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di hari lahir ke-48 Partai Persatuan Pembangunan, Jalan Pulang Menuju Ka'bah. Bapak Soeharto, kita sudah dengarkan ada banyak sekali harapan. Kita tahu masyarakat Indonesia saat ini menghadapi situasi yang amat sangat sulit. Tantangan secara ekonomi, harus berhadapan dengan pandemi dan lain-lain. Mereka ingin suara mereka didengar. Mereka ingin ada yang bisa menghadirkan solusi untuk masalah-masalah mereka. P3 bisa dan sanggup tidak menjawab ekspektasi mereka yang sangat tinggi ini? Insya Allah saya kira mereka mewakili suara-suara yang lain. Dan suara-suara yang lain itu tentu harus kita dengar juga. P3 akan meletakkan telinganya itu persis di detak jantung mereka. Apa persoalan mereka. Sehingga aspirasi mereka itu bisa menginspirasi kader-kader P3 ke depan dan kemudian bisa mewujudkannya dalam kerja yang nyata, yang bisa berkeringat, respirasi, dan akhirnya mereka akan menjadi contoh bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Jadi kita tidak bisa hanya dengan meneruskan aja itu aspirasi sebegitu saja. Saya kira tidak demikian. Tetapi kita mesti mengolahnya menjadi sebuah kecakapan tersendiri untuk kemudian
solusi itu benar-benar hadir bagi mereka. Dan itulah saya kira fungsi dari partai politik, di mana bisa mentransmisikan dari aspirasi, kemudian menjadi inspirasi buat partai politik, dan kemudian mewujudkannya dalam cita-cita politik yang benar dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya. Ya. Partai Persatuan Pembangunan. Ada kata persatuan, ada kata pembangunan. Mempersatukan melalui pembangunan. Seperti itu paling tidak. Gambaran utamanya, garis besarnya. Nah, Gus Sekjen, salah satu harapan terbesar dari banyak anak bangsa adalah persatuan yang kembali erat. Kembalinya harmoni sosial. Tidak terpecah-pecah seperti yang ada sekarang ini. Apa yang akan dilakukan oleh P3 untuk menjawab atau memenuhi harapan ini? Ya, jadi Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya. Islam menebarkan kebaikan dan kebajikan untuk semua, bahkan untuk seluruh alam semesta. P3 memegang teguh ya ajaran itu. Dengan wajah baru, dengan kekuatan baru, dengan semangat dan juga cara kerja serta pendekatan yang baru, P3 sangat ingin menjadi jembatan bagi semua untuk bisa saling melintas. Mereka, ya, kita semua yang punya perbedaan, ya, harus terayomi. Kaum minoritas juga harus terlindungi. Kami akan berusaha keras untuk membuat semuanya merasa berada di rumah Tuhan, tempat keadilan, tempat kebaikan, ya, tempat kemajuan bersama bisa kita rasakan. Itulah sejatinya makna dari jalan pulang menuju Ka'bah, jalan pulang menuju rumah Tuhan. Baik. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Suharso, inilah jawaban atas persoalan masyarakat Indonesia, yaitu kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan.